Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang materi limit fungsi, yaitu bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Nah, setelah saya kumpulkan beberapa pertanyaan, nah ini saya kelompokkan jadi 10 pertanyaan seperti ini. Jadi kalau pertanyaan kalian tidak ada di sini, bukan berarti saya tidak jawab ya, berarti ini sudah saya kelompokkan. Nah, itu pertanyaannya sejenis. Jadi ini bisa saya bahas sekalian kayak gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya 1 sampai 10 seperti yang ini ya, mungkin banyak ditanyakan nomor 1, 2, dan 3 ini. Nomor 1, 2, dan 3 itu kayak gini maksudnya. Uh, saya masih bingung cara menentukan rumus untuk mengubah bilangannya agar bisa dicoret kayak gitu. Terus bagaimana cara kita memakai atau memilih rumus dalam mengerjakan soal limit fungsi. Rumus rumus cos 2a itu ada 3. Bagaimana kita menentukan untuk menggunakan rumus yang kedua ataupun rumus yang ketiga itu. Nah, intinya kalau ini ya, bagaimana caranya kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi, kalian itu harus menghafalkan dulu tentang identitas trigonometri, menghafalkan semua ya. Identitas trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigono, rumus jumlah dan selisih dua sudut, kayak gitu, rumus sudut rangkap, lalu rumus hasil kali. Nah, itu harus dihafalkan semuanya, lalu dipahami dan sering-sering latihan. Gitu. Itu intinya. Kalau kalian sudah hafal dan dipahami dan sering-sering latihan, nah itu ketika ada soal tentang limit fungsi trigono, kalian itu bisa memprediksi kira-kira nanti kalau soalnya seperti ini, saya mau pakai apa? Bisa tidak saya pakai identitas trigonometri sehingga nanti ada yang bisa dibagi nantinya atau ada yang bisa dicoret kayak gitu. Nah, itu intinya. Jadi kalian hafalkan, pahami dan sering-sering latihan. Nah, nanti kalian bisa memprediksi itu apa yang harus digunakan, identitas, rumus hasil kali, rumus jumlah dan selisih atau yang lainnya kayak gitu. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Lalu yang keempat, Pak, bagaimana cara memfaktorkan 1 dikurang sin kuadrat X? Nah, ini sudah pernah saya bahas di pertemuan pertama kita dulu, ya, di video yang pertama. Cara memfaktorkan 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi ini, kalian bisa gunakan A kuadrat dikurang B kuadrat, kayak gitu, ya. Kalian bisa gunakan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini. Jadi kalau kalian ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, ini jadinya kalau difaktorkan, itu A tambah B dikali A kurang B. Gitu. A tambah B dikali A kurang B. Ingat ya, kalau ketemu A kuadrat dikurang B kuadrat, difaktorkan jadi A tambah B dikali A kurang B. Gitu. Nah, ini sama. Kalau soalnya 1 dikurang sin kuadrat X gitu. Nah, kalau difaktorkan, nah ini kan satu ini kan 1 kuadrat gitu. Kan sama bentuknya, jadi A kuadrat dikurang B kuadrat juga. 1 kuadrat dikurang sin kuadrat gitu. Nah, berarti A kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat, berarti A-nya itu 1 gitu. Ya. B kuadrat sama dengan sin kuadrat X, berarti B-nya itu sin X gitu. Nah, difaktorkan jadi A tambah B kali A kurang B. Sehingga ini kalau difaktorkan jadi 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X gitu. Nah, itu kalau difaktorkan jadi seperti itu ya. 1 tambah sin X dikali 1 dikurang sin X. Nah, jadi A tambah B, A kurang B gitu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat difaktorkan jadi A tambah B kali A kurang B. Contoh lagi ya. Misalnya kalian ketemunya nanti seperti ini ya. Ketemu kayak gini. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X kayak gitu ya. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, ini sama nih, A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A-nya itu cos X, B-nya sin X gitu. Maka kalau kita faktorkan jadinya cos X, jadi A ditambah sin X, jadi ditambah B gitu.
Jadi A tambah B, cos X ditambah sin X gitu. Dikali A lagi, berarti cos X dikurang B-nya. B-nya apa? Sin X. Nah, itu pemfaktorannya ya. Nah, ingat ciri-cirinya. Kalau ada kuadrat seperti ini ya. Kalau dikurangkan, nah ini jadinya A tambah B, A kurang B gitu ya. Nah, jadi ini apapun nanti materinya, kalau kalian ketemu yang seperti ini, nah silakan gunakan faktornya. A tambah B kali A kurang B, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Itu ya. Nah, lanjut yang kelima. Contoh soal nomor 2 dan 3. Saat Bapak mencoret 1 dikurang sin 0, ya. Otomatis di atas garis itu baginya kosong karena udah dicoret. Kenapa Bapak masih memakai garis bagi nomor angka 1 di atas? Nah, ini mungkin kalian ada salah penafsiran di situ ya. Ini ya. Misalkan saya punya bilangan nih kayak gini nih. Ya, ini misalnya materi SD ya. Kayak gini. 2 bagi 4. Nah, sederhanakan. Gimana caranya? 2 bagi 4 itu disederhanakan. Berarti yang di atasnya itu 2 bagi 2 ya. Di atasnya itu 2 bagi 2, pembilangnya bagi 2, penyebutnya bagi 2 gitu. Jadi tidak boleh beda. Kalau pembilangnya bagi 2, penyebutnya juga harus bagi 2. Tidak boleh penyebutnya bagi 4 kayak gitu, beda. Jadi harus sama gitu ya. Jadi 2 bagi 2, 4 bagi 2 gitu. Atau nantinya 2 bagi 4, 4 bagi 4. Atau 2 bagi 1, 4 bagi 1 gitu. Harus sama ya pembaginya. Nah, ini kalau kita bagi ya, ini saya tulis kayak gini ya. Saya tulis ya. Ini 2 bagi 2 gitu. Terus 4 bagi 2 gitu. Nah, maka nanti akan sama dengan 2 bagi 2 1 gitu. Ya. 4 bagi 2 2 gitu. Jadi 2 bagi 2 itu 1 ya. 1 bagi 1 1, 3 bagi 3 1, 4 bagi 4 1, 5 bagi 5 1. Atau nantinya 1 kurang sin X bagi 1 kurang sin X ya 1 gitu, bukan 0 ya. Nah, jadi berapapun kalau dibagi dirinya sendiri itu hasilnya tetap 1 gitu. Kecuali 0 per 0. 0 per 0 itu enggak boleh. Nah, 0 per 0 itu enggak boleh. Jadi 0 bagi 0 itu enggak boleh ya. Nah, itu sama tuh. Kayak tadi tuh 1 kurang sin X dibagi 1 kurang sin X. Misal ya. Saya punya contoh lain misalkan. Sin X dibagi sin X kali cos X. Nah, gini. Sama dengan. Nah, berarti yang di atasnya saya bagi sin X, yang di bawahnya juga bagi sin X. Jadi sin X bagi sin X. Sin X bagi sin X itu 1. Sin X di cos X bagi sin X ya tinggal cos X. Gitu. Ya. Nah, itu cara pembagiannya. Jadi sin X bagi sin X itu bukan jadi 0 ya. Sin X bagi sin X itu jadinya 1. Nah, itu tolong dipahami. Sama nanti misalkan A kuadrat dibagi A kuadrat dibagi A kuadrat kayak gitu. Jadi A kuadrat dibagi A kuadrat, A kuadrat dibagi A kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi A kuadrat bagi A kuadrat itu 1, bukan jadi 0. Nah, itu ya. Sama. Jadi berapapun kalau dibagi dirinya sendiri itu jadinya 1 ya, kecuali 0 ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya itu yang ini ya. 1 kurang sin X dibagi 1 kurang sin X. Jadi 1 kurang sin X dibagi 1 kurang sin X itu hasilnya 1. Bukan jadi 0 ya. Nah, ini 1 kurang sin X dibagi 1 kurang sin X itu juga jadinya 1. 1 dikali 1 tambah sin X ya tinggal 1 tambah sin X. Nah, itu harap diperhatikan ya. Oke. Nah, yang contoh keempat yang sin A kurang B per 2 kan X kurang 3X-nya kok hasilnya min X. Nah, ini kalian harus perhatikan lagi ya. Itu rumusnya kayak apa. Nah, yang ini ya. Oke.
Jadi kalian perhatikan di sini. Ini kan cos X dikurang cos 3X. Jadi saya gunakan cos alpha dikurang cos beta. Gitu. Cos alpha dikurang cos beta. Nah, ini sama dengan min 2 sin alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2. Jadi ada bagi 2-nya di situ. Jadi ini X ditambah 3X bagi 2, lalu X dikurang 3X bagi 2 kayak gitu. X tambah 3X 4X bagi 2 ya tinggal 2X kayak gitu ya. Nah, ini sama nih. Ini X kurang 3X. Itu kan min 2X. Min 2X bagi 2 min X gitu ya. Nah, itu jadi itu ada bagi duanya, bukan hanya sekedar X dikurang 3X gitu ya. Nah, lalu ini sin negatif X. Sin negatif X itu saya gunakan sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa gitu. Nah, ini jadinya negatif sin X. Jadi negatif, ini kan tandanya kali nih. Negatif kali negatif, jadi positif gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal dicoret. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Kalau sin X bagi sin kuadrat X gitu. Sin X bagi sin X hasilnya 1 bukan jadi 0. Sin kuadrat X bagi sin X hasilnya tinggal sin X gitu. Nah, jadinya kayak gini. Sin 2X bagi sin X. Nah, itu ya. Oke. Nah, belum ngerti cara ngerjakan contoh 5 dan 6. Contoh 6 itu nama caranya sudut rangkap ya, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin saya jelaskan lagi contoh 5 sama contoh 6 ya. Ya. Saya jelaskan lagi, mungkin contoh 5 dan 6 itu agak ribet ya. Oke. Contoh 5 dan 6. Nah, ini contoh 5. Ini kan limit X mendekati V per 6, cos 6X tambah 1, sin X dikurang sin 5X, gitu kan. Nah, ini nanti pembilang sama penyebutnya sama-sama kita ubah. Jadi yang pembilang ini saya gunakan sudut rangkap ya. Nah, benar tadi itu sudut rangkap. Jadi cos 2 alfa, nah ini kita gunakan sudut rangkapnya. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, jadi cos 6X itu bisa kita gunakan sudut rangkapnya. Bukan hanya cos 6X, nanti cos 4X, cos 2X, jelas cos 2X ya. Cos 8X, termasuk cos X pun nanti kita bisa ubah jadi sudut rangkap ya. Nah, itu nanti saya bahas di materi selanjutnya. Nah, cos 6X tambah 1 ya. Ini kalian perhatikan di sini. Ini rumusnya cos 2 alfa, yang ini jadinya alfa, berarti tinggal bagi 2 nih. 2 alfa bagi 2, jadi tinggal alfa. Nah, ini 6X bagi 2, jadi 3X gitu ya. Jadi ini jadinya 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Jadi 2 cos kuadrat 3X kurang 1 tambah 1, karena masih ada tambah satunya di sini. Dibagi, nah ini sin X dikurang sin 5X, saya gunakan ini sama dengan ya. Sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2. Nah, ini sama kayak tadi. Ada bagi duanya di sini ya. Diingat ya. Jadi X tambah 5X bagi 2. Jadi 6X bagi 2, 3X. X dikurang 5X, min 4X. Bagi 2. Jadi tinggal negatif 2X gitu. Nah, ini 2 cos kuadrat 3X bagi 2 cos 3X ya. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau dibagi ini bukan jadi 0, tapi sisa ini ya. 2 cos kuadrat 3X dibagi 2 cos 3X, berarti sisa cos 3X. Nah, ini sisa cos 3X. Nah, sin negatif 2X-nya saya gunakan sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Itu sama dengan negatif sin 2X. Nah, terus kemarin kalau nggak salah ada yang nanya lagi gimana caranya substitusi. Masih belum ngerti tentang substitusi. Substitusi itu cara yang paling gampang dalam proses limit fungsi ya. Kalian tinggal hanya mengganti X-nya mendekati berapa gitu. Nah, ini kan X-nya mendekati V per 6 ya. Jadi tinggal ganti V per 6. Jadi 3X berarti 3 kali V per 6. Tinggal ganti ya gitu. Terus 2X berarti 2 kali V per 6. Nah, ini 3 kali V per 6 saya bisa sederhanakan. Jadi 3 bagi 6 gitu ya. Jadi tinggal ini 1, ini tinggal 2. Jadi V per 2. Atau boleh juga nantinya kalau kalian masih belum ngerti 3V per 6 tulis ya 3V per 6 gitu. Ya, sama aja nanti hasilnya tetap 90 derajat ya. 2V per 6 sama ini saya sederhanakan. Sama-sama bagi 2 tinggal 3 jadi V per 3. Nah, ada yang nanya juga V itu nilainya berapa kayak gitu.
Jadi V itu nilainya tidak berubah ya. Tidak pernah berubah. V itu tetap. V itu adalah 180 derajat ya. V itu 180 derajat. Gitu ya. V itu 180 derajat. Yang mengubahnya apa? Ya pembaginya atau bilangan yang lainnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini maksudnya. Kalau V bagi 2, berarti 180 bagi 2. Ya 90 derajat gitu. Ya. Kalau V per 3, berarti 180 bagi 3, 60 derajat gitu. Nah, jadi cos 90 derajat dibagi negatif sin 60 derajat gitu. Cos 90 ya 0. Negatif sin 60 derajat berarti negatif setengah akar 3. 0 dibagi negatif setengah akar 3 ya jadi 0 gitu. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 kayak gini. Nah, ini limit X mendekati V per 6 sin X dikurang cos 2X dibagi 1 dikurang 2 sin X. Nah, ini kita gunakan sudut rangkap ya. Benar, tadi pakai sudut rangkap ya. Jadi cos 2X itu kita gunakan sudut rangkapnya jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa ya. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Nah, ini nyangkut tadi di pertanyaan yang ketiga kalau nggak salah ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kenapa nggak pakai dua rumus yang lainnya kayak gitu? Ya, jadi ini intinya saya sudah hafal, saya sudah paham, saya sering latihan kayak gitu. Jadi ketika saya menggunakan seperti ini, saya sudah bisa memprediksi nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau ini ya, kalau kita lihat ini soalnya, ini sin X ya, sin X. Ini 2 sin X. Ini hanya cos 2X sendiri di sini. Maka bisa enggak cos 2X ini kita ubah jadi sin X gitu. Nah, makanya kita gunakan rumus sudut rangkapnya yang cos 2 alfa gunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa gitu. Nah, berarti ini jadinya 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Tujuannya apa? Kalau diubah semuanya jadi sin X, kemungkinan nanti ada yang bisa dibagi. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan soal limit seperti ini nih, tidak mesti kalian percobaan pertama itu sudah berhasil. Jadi ini harus dicoba-coba gitu. Kalau saya ngubah pakai ini, nah bisa enggak ada yang bisa dicoret enggak kayak gitu? Kalau tidak ada, nah kalian tinggal mengubah bentuk yang lainnya nantinya kayak gitu ya. Jadi penyelesaian ini mungkin tidak sekali coba kayak gitu. Jadi kalian harus coba berkali-kali. Makanya itu fungsi sering latihan gitu. Jadi ini saya ubah jadi sin X dikurang 1 tambah 2 sin kuadrat X gitu ya. Nah, ini cos 2X-nya diubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Diingat ini negatif ya depannya. Jadi kalau ada negatif seperti ini dan cos 2X-nya mau kita ubah atau bilangan lain yang kita mau ubah depannya ada negatif, usahakan pakai tanda kurung. Pakai tanda kurung ya. Jadi ini nanti negatif kali 1 negatif 1 berubah. Awalnya 1 itu positif dikali negatif jadi negatif gitu. Terus ini awalnya negatif 2 sin kuadrat X dikali negatif jadi positif 2 sin kuadrat X gitu. Nah, ini saya susun ya sehingga jadi seperti ini 2 sin kuadrat X tambah sin X kurang 1 ya. Nah, ini kalau kalian bisa langsung faktorkan silakan. Tapi kalau tidak bisa, kita coba misalkan sin X itu sama dengan A. Berarti kalau 2 sin kuadrat X tambah sin X kurang 1 itu sama dengan 2A kuadrat tambah A kurang 1 kayak gitu. Gitu ya. Nah, lalu ini cara memfaktorkannya. Mungkin kalian sudah diajarkan cara memfaktorkannya ya. Nanti tinggal disesuaikan kalian lebih enaknya pakai cara yang seperti apa kayak gitu. Nah, kalau saya, caranya kayak gini. Ini kan 2 ya depannya. Ini kan min 1. Jadi 2 kali min 1. Jadi nanti berapa dikali berapa hasilnya min 2 gitu. Jadi 2 kali min 1. Jadi berapa kali berapa hasilnya min 2. Lalu saya perhatikan di sininya. Di koefisien A. Koefisien A itu 1. Jadi nanti berapa ditambah berapa hasilnya itu 1. Nah, berapa bilangannya? Nah, itu 2 sama min 1. 2 dengan min 1 gitu ya. Jadi benar nih 2 kali min 1 min 2. 2 tambah min 1 ya 1. Nah, lalu nanti untuk apa 2 sama min 1-nya? Digunakan untuk memecah A. Ini kan A, berarti digunakan memecah A-nya. Berarti jadi 2A kurang A. 2 min 1 gitu ya. Setelah itu saya kelompokkan. Ini 2A kuadrat dengan 2A. Min A min 1 dikelompokkan. Nah, antara 2A kuadrat dengan 2A ada yang sama, yaitu 2A. Lalu 2A ini
saya keluarkan jadi A tambah 1. Lalu negatif A kurang 1. Negatifnya saya keluarkan. Jadi tinggal A tambah 1. Begitu ya. Jadi kalau kalian belum ngerti cara ini 2A kuadrat nih bagi 2A. Tinggal A ya. Terus 2A nih bagi 2A. Tinggal 1. Gitu. Kalau masih belum yakin, silakan kalikan lagi. 2A kali A, 2A kuadrat. 2A kali 1, 2A. Gitu. Min A, yang ini sama nih. Min A, min 1. Sama-sama bisa dikeluarkan negatifnya. Berarti min A bagi negatif ya tinggal A. Negatif 1 bagi negatif ya 1. Gitu. Nah, kalau benar nanti caranya, ini ada yang sama lagi nih, kayak ini. Ini A tambah 1, A tambah 1. Ada yang sama lagi. Maka A tambah 1-nya saya keluarkan. Berarti di dalamnya itu, dalam tanda kurung, tinggal 2A sama min 1. Jadi 2A kurang 1. Nah, tinggal diubah A-nya jadi sin X. Jadi 2 sin X kurang 1, sin X tambah 1. Gitu. Nah, ini 1 kurang 2 sin X-nya saya ubah. Itu negatifnya saya keluarkan supaya bisa dibagi ini nantinya. Gitu. Nah, ini jadinya negatifnya saya keluarkan berarti 1 bagi negatif ya negatif 1. Min 2 sin X bagi negatif ya positif 2 sin X. Nah, ini tinggal dicoret, coret gitu. Nah, tinggal hasilnya seperti ini ya. Nah, itu contoh ke-6 ya. Jadi nanti kalau masih kurang jelas silakan ditonton video sebelumnya, diulangi lagi ya. Oke. Kita lihat pertanyaan yang lain. Itu kayak apa? Oke. Nah, bagaimana jika kedua cara tersebut tidak dapat hasilnya? Nah, ini ya. Jadi gini, limit fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar, itu kan yang sudah pernah kalian pelajari limit fungsi aljabar, itu ada 3 cara. Cara pertama substitusi, kedua faktorisasi, yang tiga merasionalkan ya. Nah, di limit fungsi trigono juga nanti ada 3 cara. Nanti kalau cara pertama sama cara kedua tidak bisa digunakan, ya, bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Tapi nanti kalau kita ketemu soal yang bisa diselesaikan dengan cara yang lain, itu di cara keduanya itu bisa, cuman agak rumit kayak gitu. Makanya di cara ketiga itu lebih simpel kayak gitu. Ya. Nah, itu di cara ketiga itu nanti kita gunakan. Itu namanya sifat limit fungsi trigono. Kita gunakan sifat limit fungsi trigono. Nah, itu kalau kedua cara ini tidak bisa diselesaikan, ya. Atau nantinya kita gunakan cara lainnya. Cara lainnya apa? Itu namanya kalau kalian udah belajar turunan fungsi. Nah, seperti di kelas 11. Nah, mungkin kalian masih ingat, itu namanya dalil L'Hopital. Itu kalau dalil L'Hopital tuh, kalian bisa menyelesaikan soal limit fungsi menggunakan turunan fungsi. Nah, nanti kalian bisa cari di internet dalil L'Hopital itu seperti apa, ya. Nah, itu dalil L'Hopital. Tapi ini tidak saya sarankan untuk bab pertama limit fungsi, ya. Karena kita fokusnya di cara penyelesaian limit fungsi dengan menggunakan cara di limit fungsi dulu. Jangan pakai turunan. Karena turunan fungsi trigonometri kalian belum belajar. Jadi jangan dulu, ya. Nah, itu jadi ini ada caranya pasti. Jadi limit fungsi itu ada penyelesaiannya gitu. 10. Apakah hasil yang ada bentuk akar harus selalu dirasionalkan? Tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi sebaiknya dirasionalkan. Tidak mesti dirasionalkan, tapi sebaiknya dirasionalkan. Nah, kenapa seperti itu? Ini, kalau nanti seandainya soalnya itu pilihan ganda, lalu di pilihan itu tidak perlu dirasionalkan, ya udah berarti sampai di situ aja kalian menyelesaikannya. Tapi seandainya kalian udah cari nih, udah panjang lebar caranya, tapi karena kalian tidak sering berlatih cara merasionalkan, ternyata di pilihannya itu ada semuanya dirasionalkan, nah itu kalian tidak ketemu jawabannya. Padahal cara kalian udah benar kayak gitu. Kalian udah cari nih panjang lebar, tapi tidak ketemu, tidak ada jawabannya cocok kayak gitu. Ternyata jawaban terakhir kalian itu harus dirasionalkan gitu. Nah, makanya kalian harus tetap menggunakan merasionalkan bentuk akar. Latihan ya. Jadi bentuk irasionalnya bisa, bentuk rasionalnya bisa gitu. Jadi kalian harus sering latihan. Jadi ini tidak mesti dirasionalkan, tapi sebaiknya kalian latihan terus cara merasionalkan bentuk akar. Nah, kalau bentuk rasional itu lebih rapi lah gitu ya bentuknya. Oke. Nah, itu pertanyaan yang saya jawab untuk video kali ini ya, kesempatan kali ini.
Untuk pertanyaan lain yang tidak saya daftarkan di sini atau tidak saya jawab, itu mungkin sudah ada yang saya jawab ya, karena ini pertanyaannya sudah saya kelompokkan. Jadi pertanyaan sejenis kayak gitu. Kalau yang lain silakan nanti kalau ada yang belum dijawab masih kurang jelas, silakan tonton video sebelumnya. Nah, itu kalian pelajari ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.